إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masih di pembahasan tentang najis yang masuk kepada pembahasan air yang banyak. Sebagaimana telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yang pernah kita catatkan bahasanya air terbagi menjadi dua, ada air yang sedikit yaitu kurang dari 2 kulah, dan ada air yang banyak yaitu air 2 kulah atau lebih, sekitar 217 liter kalau kita konversi ke satuan liter. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, faslun fil ma'i al-katsiri, bab tentang air yang banyak. Wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi. Jika air telah mencapai 2 kulah, berarti disebut air yang katsir, yang banyak. Maka fala yanjusu, air ini tidak bisa menjadi najis bi wuqu'in najasati fihi, dengan kemasukan najis di dalamnya, illa kecuali intaghayyara, jika berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau aromanya, walau taghayyuran yasiron, meskipun yaitu perubahannya adalah sedikit, ya. Jadi kemarin sudah kita sebutkan kalau airnya sedikit, ya, kurang dari 2 kulah, kemasukan benda najis langsung kita hukumi najis meskipun tidak mengalami perubahan. Dan sudah kita sebutkan ada yang dikecualikan, ya, kemasukan benda najis kemarin kita sebutkan paling tidak ada 3 gitu kan, atau tambah yang lainnya, masuk ke air yang sedikit tidak dihukumi najis karena itu pengecualian. Tapi hukum asal kalau airnya sedikit, kemasukan benda najis langsung dihukumi najis. Nah, bagaimana kalau airnya banyak? Di sini beliau menjelaskan kalau airnya banyak, apa itu air banyak? Air yang mencapai 2 kulah, ya, atau lebih. Maka kalau kemasukan najis bisa nggak menjadi najis? Maka jawabannya adalah bisa menjadi najis jika air itu berubah salah satu dari 3 sifat, ya, yaitu bisa berubah rasanya, atau berubah warnanya, atau berubah yaitu aromanya, salah satu, ya. Tapi kalau nggak berubah bagaimana? Tidak dihukumi najis, ya. Najis kalau berubah salah satu dari 3. Jadi untuk sifat air dulu sudah pernah kita sampaikan juga, ya. Kalau airnya kita tulis ulang, alma, ada yang alkolil, kemudian ada yang al-katsir. Ini sudah selesai pembahasannya, sudah kita bahas. Sekarang kita bahas air yang banyak. Maka air banyak itu nanti bisa menjadi apa? Mutanajis. Jika nanti ada yaitu yang berubah salah satu dari 3 sifat, ya. Misalnya di sini disebutkan yaitu, ya, to'am, ya, ini berubah rasa atau berubah laun, ya, al-laun, atau berubah arih, aroma, ya, salah satu berubah, ima dia berubah rasa, atau berubah laun, atau warna, atau berubah aroma, maka nanti bisa menjadi apa? Airnya menjadi najis. Dan tidak disyaratkan perubahannya banyak, hanya perubahan sedikit, rasanya berubah sedikit,
warnanya hanya berubah sedikit, aromanya berubah sedikit, langsung dihukumi apa? Najis. Akan tapi kalau air banyak ini kemasukan najis, ya, kemudian warna nggak ada berubah sedikit pun, rasa tidak ada berubah sedikit pun, warna tidak ada perubahan sedikit pun, ataupun aroma nggak ada perubahan sedikit pun, nggak ada berubah, maka nggak najis. Nah, ini menjadi perbedaan antara air yang banyak dengan air yang sedikit. Kalau air sedikit terkena najis, langsung dihukumi najis meskipun tidak berubah. Air banyak kemasukan najis, kalau nggak berubah tidak dihukumi najis. Itu diantara perbedaan antara air sedikit dan air yang banyak. Dan Imam An-Nawawi di Al-Majmu' menukil perkataan Ibnul Munzir, bahasanya beliau mengatakan itu ajma'u, para ulama bersepakat, ya, annal ma'a al-qalila abil katsira, bahasanya air yang sedikit ataupun banyak, idza waqa'at fi najasatun, jika kemasukan najis, wa ghayyarat, dan merubah ta'man atau launa au launan au rihan, fa huwa najis, maka menjadi najis. Jadi ulama sudah sepakat nih, kalau ada air, baik itu airnya sedikit atau airnya banyak, kemasukan najis dan berubah, maka dihukumi najis. Baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak, itu adalah sudah merupakan kesepakatan para ulama. Kemudian bagaimana kalau benda yang memasuki tadi, benda najis yang memasuki air yang banyak itu punya sifat, ya, punya sifat yang sama dengan air. Ya, ini pernah kita bahas pada pembahasan tentang air mutlak yang kemasukan benda suci, dan benda suci tadi mempunyai sifat yang sama dengan air. Nah, ini juga bisa. Ini ada najis. Najis ini punya sifat seperti sifat air. Para fuqaha misalnya memberikan contoh. Misalnya ada air kencing. Air apa? Air kencing. Ini sudah tidak ada bau air kencing. Jadi air kencing aromanya sama dengan air mutlak. Nah, kemudian air kencing tersebut ketika ini ada air yang banyak, ya, ada air yang banyak, nah, kemasukan air, kemasukan najis berupa air kencing yang aromanya sama dengan aroma air. Nah, itu bagaimana untuk melihat perubahannya? Ya. Kalau aromanya beda dengan air, kita lihat perubahannya bisa. Oh, ini berubah, kemudian baunya menjadi bau air kencing. Karena air kencing berbau seperti itu. Sedangkan air mutlak, air murni, baunya adalah seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya air kencing ini baunya sama dengan air? Ya, sehingga kita tidak tahu ini berubah nggak baunya. Ya, maka caranya dengan memperkirakan atau mengandaikan, sebagaimana pernah kita bahas di pembahasan air mutlak memasukkan benda suci yang punya sifat sama dengan air. Nah, para ulama memberikan ketetapan nanti air itu atau najis tersebut diandaikan dengan benda lain yang punya sifat yang mencolok, ya, punya sifat yang beda jauh dengan air. Ya. Misalnya ada air, ya, kemasukan air kencing, ya, misalnya beberapa tetes, ya, sedikit. Kemudian air kencingnya tadi aromanya sama dengan aroma air, maka kita andaikan air kencing itu benda lain, ya. Nah, sifat air kan ada 3, yaitu tadi rasa, warna, bau. Nah, kalau untuk warna itu kita andaikan yaitu warna tinta. Misalnya air kencingnya itu warnanya sama persis dengan warna air, sehingga ketika ketetesan air kencing kita nggak tahu apakah berubah nggak, karena warnanya sudah sama, padahal itu benda najis. Maka kita andaikan air kencing yang menetes tadi, kita andaikan adalah tinta. Kalau tinta itu netes di situ 3 tetes, kira-kira berubah nggak airnya? Oh, nggak berubah karena banyak airnya. Oh, kalau nggak berubah berarti nggak najis.
Tapi kalau kita andikan ini 3 tetes air kencing, kita andikan 3 tetes tinta, oh nanti berubah tapi nggak banyak, tetap najis, karena meskipun perubahannya sedikit tetap najis. Nah, untuk aroma itu diandaikan minyak misik. Ini kan punya sifat yang beda jauh dengan air ya, mencolok ya, wanginya sangat wangi. Ada misalnya air kencing tadi, yaitu aromanya itu bukan aroma air kencing, tapi aroma ya biasa seperti air. Maka kita andaikan 3 tetes misalnya, 3 tetes air kencing kita andaikan dia adalah minyak misik. Kira-kira kalau masuk ke dalam air yang sebegitu banyak atau ukurannya berapa, itu kira-kira berubah enggak? Oh berubah banyak, najis. Oh berubah sedikit, tetap najis. Oh tidak berubah berarti tidak najis. Nah itu kalau untuk apa? Aroma. Adapun untuk rasa itu diandaikan dengan cuka. 3 tetes air kencing tadi misalnya itu sudah rasanya sama ya, kita andaikan seperti itu. Air kencingnya itu rasanya sama dengan air. Nah, kita harus mengandaikan kalau punya kesamaan gitu. Maka seandainya itu adalah cuka, maka rasanya berubah tidak? Nah sama seperti tadi. Nah ketika nanti ada perubahan meskipun sedikit berarti dia dihukumi najis, meskipun kita lihat nggak kelihatan gitu kan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dia najisnya punya kesamaan sifat dengan sifat air. Tapi ketika kita sudah melakukan pengandaian, maka hasilnya misalnya adalah berubah, berarti menjadi najis airnya. Kalau hasilnya tidak mengalami perubahan, maka tidak dihukumi najis. Karena untuk air banyak ini harus ada perubahan ya, jika kemasukan najis. Kemudian beliau mengatakan fa in zala taghayyuruhu binafsihi au bima'in tohara, maka menjadi suci. Jika perubahan tadi, jadi air tadi kan ketika terkena najis berubah, maka menjadi najis. Nah, bisa jadi suci enggak? Bisa. Yaitu beliau mengatakan jika perubahannya tadi hilang dengan sendirinya, ya, au bima'in atau dengan air ditambah air, maka tohara menjadi suci. Misalnya kita punya air, kemudian kemasukan najis, berubah. Misalnya warnanya agak kekuningan karena kemasukan beberapa tetes misalnya air kencing ya. Nanti bisa nggak itu berubah? Ya terkadang bisa, didiamkan, mungkin kena angin, kena sinar dan seterusnya, kemudian nggak ada perubahan, nah menjadi suci. Atau dengan cara lain, kita tambah air yang banyak, kita tambah, akhirnya warnanya sudah nggak ada kelihatan berubah, sama seperti air mutlak ya, warnanya bening, tidak ada kekuningan, tidak ada kehijauan, jadi sudah hilang perubahannya tadi, maka kata beliau hukumnya menjadi suci kembali. Jadi air ini bisa suci kembali. Tadi air itu suci, kemasukan najis berubah menjadi najis, kemudian bisa kembali suci lagi. Ya, bisa kembali dengan apa? Ketika perubahan tadi hilang. Perubahan hilang bisa dengan sendirinya, bisa dengan air ya. Jadi perubahan itu jadi zawal taghayyur itu bisa dengan binafsihi atau dengan bima'in ya. Jadi taghayyur itu perubahan, hilangnya perubahan air tadi bisa hilang dengan sendirinya, tidak ditambah apa-apa, atau bisa ditambah air menjadi banyak, kemudian perubahannya hilang ya. Jadi air tadi aslinya suci ya, menjadi kemudian mutanajis, kemudian berarti suci lagi ya. Jadi ini misalnya suci kemudian menjadi mutanajis, nanti bisa menjadi suci lagi ya, bisa suci lagi. Suci menjadi mutanajis karena berubah, ada najis masuk. Kemudian nanti kalau perubahannya hilang menjadi suci lagi ya. Jadi dia kembali ke suci lagi.
Dengan dua cara tadi ya, itu dengan perubahannya hilang ya. Perubahan hilang itu bisa dengan berubah hilang sendiri atau ditambah air. Au bimiskin au kudurati turabin fala yadhur. Atau dia ditambahi minyak misik ya, kemudian perubahannya hilang, enggak kelihatan. Atau ditambahi tanah, kemudian jadi keruh, enggak kelihatan, maka fala yadhur, tidak bisa menjadi suci. Jadi kita punya air yang tadi kemasukan najis berubah ya, airnya jadi mutanajis. Kemudian kita masukkan misik, perubahannya enggak kelihatan. Nah, maka ini tidak bisa menjadi suci karena kita enggak tahu nih, ini apakah hilang atau tertutup. Atau tertutup apa? Aroma dari misik ya. Maka ini tidak bisa menjadi suci ya. Atau dengan tambah tanah menjadi keruh gitu kan. Nah, perubahannya jadi nggak kelihatan. Nah, kita nggak tahu perubahannya hilang atau tertutup ya, keruh dari tanah tersebut. Karena nggak bisa dipastikan, dia ragu-ragu, maka tetap dihukumi najis ya. Ini nggak bisa menjadi suci. Wal jari karokidi, adapun air yang mengalir itu sama hukumnya dengan air yang menggenang. Kemudian beliau menyebutkan tentang ukuran dua kulah. Wal kulatani khamsu mi'ati ritlin bil bagdadi takriban. Dua kulah itu adalah 500 ritel ya. Ritel bukan liter. Ritel Baghdadi, Baghdad takriban kurang lebih. Fala yaduru nuqsanu ritlaini wa yaduru nuqsanu aktsara. Tidak mengapa kalau kurang dari 2 ritel, akan tapi akan bermasalah jika kurangnya lebih dari 2 ritel. Wa qadruhuma bil masahati bil murabba. Adapun ukurannya kalau diukur dengan panjang, kalau dia kubus ya, murabba, maka ziraun wa rubuun ya. 1,25 panjangnya tulan ya. Yaitu 1,25 hasta panjangnya, wa ardon lebarnya juga sama, wa umkon tingginya juga sama. Yaitu 2 kulah adalah kalau diukur panjang, yaitu panjang, lebar, tinggi itu masing-masing adalah 1,25 hasta ya, sekitar 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Wafil mudawar kalau bentuknya bulat ya, silinder, kalbi'ri seperti sumur, maka ukurannya adalah zira'ani umkon, tingginya kedalamannya adalah 2 zira' ya. Kemudian untuk lebarnya ya, diameternya adalah 1 zira'. Nah, nanti ketemu berapa itu kalau silinder. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan wa tahrumu at-taharatu bil ma'i al-musabbali lisyurbi. Haram hukumnya toharoh ya, bersuci dengan air musabbal, air yang diwakafkan khusus untuk minum. Jadi ada nanti air itu, ada seorang mewakafkan air hanya untuk minum saja, nah, tidak untuk yang lain. Nah, ketika ada orang menggunakan air tersebut malah untuk berwudu, untuk mandi, maka hukumnya haram karena air tersebut khusus digunakan untuk apa? Untuk minum, oleh pemiliknya diwakafkan untuk minum saja, bukan untuk yang lainnya. Maka kalau digunakan untuk yang lain, misalnya ini untuk bersuci, maka hukumnya adalah haram. Demikian yang dapat kita baca, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.